Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk bobotoh dimanapun berada. Hari ini, pagi ini saya berada di Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi merupakan stadion yang punya sejarah bagi Persib Bandung, di mana pada zaman atau eranya pemain-pemain terdahulu seperti Kang Sobur, Boyke Adam, Kang Ajat Sudrajat, kemudian Kang Encas Tonip. Stadion ini mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Nah, itu sebagai intro saja. Saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol masalah pertandingan perdana Persib Bandung dengan Semen Padang. Kita tahu sendiri bahwa hasilnya positif. Persib bisa memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin di Stadion GBLA, di Stadion Kebanggaan Persib Bandung. Terlepas dari itu, banyak sekali tentunya perubahan-perubahan yang dibuat oleh skuad Persib saat ini, karena pemain-pemain yang terdahulu, semua pemain asingnya dan sebagian juga pemain lokalnya juga sudah tidak berada lagi di Persib ya. Tentunya sekali lagi perubahan cara bermain tim Persib sangat kelihatan dengan mengandalkan ball position ya, di mana pemain-pemain Persib selalu dominan bermain ball position dan selalu tidak kehilangan bola. Nah, ini yang menjadi senjata tim Persib saat ini ya. Pemain-pemainnya memang secara individu sangat berkualitas, berani pegang bola, bisa bermain ball position, dan sekali-sekali kemarin saya lihat bahwa di babak kedua ada kombinasi dari strategi Bojan Hodak membuat pemain-pemain Persib pada saat sudah unggul 1-0, dia bermain defensif ya, bermain defensif di babak kedua, yang akhirnya juga di babak kedua di menit-menit akhir Persib, di menit-menit ke-90 lah, Persib bisa mencetak gol melalui Febri Heryadi. Nah, ini juga tidak terlepas dari strategi, sekali lagi strategi Bojan Hodak yang di tahun-tahun sebelumnya juga selalu bermain cenderung menunggu. Nah, setelah menang kemarin di babak pertama, sekali lagi cenderung bermain defensif ya. Akhirnya juga pemain-pemain Semen Padang terpancing untuk bisa bermain menyerang, dan akhirnya pemain-pemain Persib terutama barisan belakang, Julio Cesar, kemudian juga Pran Putros, kemudian ada Kakang juga, sekali-sekali dia long ball ke depan, dan panik pemain-pemain Semen Padang untuk membuat serangan-serangan yang dibuat oleh pemain-pemain Persib ini sangat-sangat luar biasa, dan sangat-sangat kaget pemain-pemain barisan belakang Semen Padang. Nah, terlepas dari itu semua, di babak pertama banyak sekali momen-momen ruangan kosong yang dibuat oleh, terutama yang dibuat oleh Berginho ya, itu dimanfaatkan oleh Berginho. Kemudian juga William Barros, gol yang dicetak oleh William Barros juga itu artinya ada bola liar di kotak penalti, tapi dengan ketenangan, dengan naluri mencetak golnya, tahu bagaimana situasi di kotak penalti, dan William Barros menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang pemain depan yang sangat-sangat naluri mencetak golnya sangat bagus kalau menurut saya. Nah, terlepas dari itu semua, saya lihat di kompetisi sekarang, di pertandingan-pertandingan perdana ya, tim yang papan-papan atas itu selalu memenangkan pertandingan.
seperti Persija tadi malam lawan mana Persita bisa menang, raih 3 poin. Kemudian mana Malut, nah ini hanya Malut mungkin ya, Malut ketemu dengan tim Dewa, artinya tim yang sebanding lah ya, tapi Malut lebih menunjukkan punya karakter. Kalau menurut saya punya karakter. Di situ ada 4 pemain yang pernah bersama-sama ya, ada David da Silva, Ciro, Tiron, kemudian Gustavo Franca. Ya mungkin ini suatu apa ya, suatu kalau menurut saya suatu keberuntungan, karena 4 orang pemain ini sudah chemistry-nya kelihatannya sudah bagus gitu kan ya. Kemudian Persibaya lawan PSIM, hanya Persibaya aja yang kalah oleh tim pendatang ya. Yang lainnya Persib lawan Semen Padang, Persija lawan Persita. Ini kompetisi kalau menurut saya akan ketat ya, ketat. Artinya banyak pemain-pemain yang berkiprah di klub-klub Indonesia ini yang punya kualitas. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa tim Persib mengalami perubahan mengalami perubahan cara bermain ya. Yang tadinya Persib back to back juara itu selalu dominan, selalu kalah dalam hitungan statistik, tapi hasil akhir Persib bisa menangkan pertandingan gitu kan. Itu yang paling penting ya kalau menurut saya gitu ya. Apa artinya ball possession menang, statistik menang, tapi hasil akhir minus ya. Sekarang Persib lebih dominan bermain ball position ya, tapi sekali lagi kemarin lawan Semen Padang ada kombinasi ball possession dengan cara bermain Boyan Hodak. Boyan Hodak tidak meninggalkan cara strategi dia menerapkan di tim Persib yang dulu-dulu gitu. Hanya yang saya lihat bahwa saat ini di tim Persib banyak sekali atau mayoritas pemain-pemainnya mempunyai posisinya, bermain di posisinya itu tidak hanya satu posisi ya. Dia bisa bermain di 2 posisi seperti misalnya Dewangga bisa bermain sebagai center back, bisa bermain back kiri, atau bisa bermain back tengah gitu. Sama halnya dengan Pan Putros kan, bisa bermain di back kiri, bisa di center back, sama Kakang juga seperti itu kan. Nah, ini yang menjadi keuntungan bagi tim Persib, karena Persib juga mungkin konsentrasi di dua turnamen ya, domestik dan Asia. Lebih cenderung ke Asia mungkin sekarang ya konsentrasinya. Tetapi yang saya lihat skuad sekarang tidak ada pemain yang eksplosif gitu. Eksplosif artinya pemain yang berani menusuk ke mana kotak penalti, dan cara bermainnya itu belum ada kelihatan pemain yang seperti Ciro gitu. Ciro dapat bola langsung nusuk ke mana, ke kotak penalti. Nah, ini yang belum saya lihat. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman Boyan Hodak di back to back 2 kali juara itu mungkin saja nanti, karena kan ada info lagi bahwa Persib akan merekrut pemain baru asing lagi ya. Kita tahu mungkin aja nanti Persib bisa merekrut pemain asing yang benar-benar fight, artinya punya eksplosif. Itu mungkin bobotoh ya sekilas menganalisa pertandingan Persib lawan Semen Padang. Nah, ini sekali lagi Stadion Siliwangi punya sejarah. Saat ini rumputnya sintetis ya. Setiap pagi selalu ada masyarakat umum yang olahraga di sini. Nah, ini
tribun ya bernostalgia lah ya. Nah ini boleh dikatakan dulu tuh apa ya, samping selatan, ini samping selatan nih, samping selatan. Kalau yang ini nih samping utara. Nah yang paling heboh itu waktu saya bermain itu zamannya saya, Kang Ajat, Kang Sobur. Ini yang paling heboh tuh ya semuanya ya, di semua ini utara, di belakang gawang utara. Nah ini di timur nih. Nah ini nih yang asik, biasanya asik di sini nih, di timur sini ya. Nah kalau yang di sini, yang di utara agak pojok dekat corner itu, biasanya saya suka lihat lagi main bola itu ada yang nonton di atas pohon, tapi pohonnya udah nggak ada sekarang. Ya di sini nih pohon nih, di sini ya, di sini pohon dekat menara ini sebelah sininya. Tapi udah nggak ada pohon, yang atau pohon apalah di situ. Nah ini sekali lagi timur. Kemudian nah ini nih, biasanya di sini di sebelah selatan tendangan corner nih, kalau ada lawan tendangan corner suka ada lempar-lempar juga nih, lepet, comro apa nih di sini nih. Ya seru juga sih, sejarah ya itu. Sekali lagi stadion Persib, stadion Siliwangi ya. Ini tribun selatan. Nah ini gawang ya. Oke, mungkin itu Bobotoh sekilas aja tentang Stadion Siliwangi, sekilas juga tentang pertandingan kemarin Persib lawan Semen Padang. Nah itu mungkin Bobotoh sekilas Stadion Siliwangi dan sekilas ya ngebahas pertandingan Persib melawan Semen Padang. Ya selamat untuk Persib Bandung di pertandingan selanjutnya, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bobotoh sehat selalu.